Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam hari ini jam 8. Acaranya ada orang minta pijat, panggilan. Hasilnya yang nggak mau dipanggil, tapi karena surat teman bagus ya terpaksa sudah kita di rumahnya yang minta pijat. Loh, nggak ada orang. Assalamualaikum. Wah, jangan sip kalau malam. Wis. Loh, kok gak main? Arta. Oh. Ah, teman-teman. Cara mijet ya biasa-biasa teman, cuma gitu aja. Ini cuma capek karena setelah gerak jalan, karnaval dan sebagainya. Mungkin masih pelajar SMA kelas 1 atau kelas 2 lupa saya. Ini yang dipijat kakinya dulu. Ini agak sakit karena jarem bahasa Jawa nih. Ini dipijat-pijat ini dulu biasa. Nanti pusatnya urat-urat yang sakit nanti baru kelihatan, baru dipijat, tapi agak sakit, tapi besoknya enak di kaki. Selanjutnya yang dipijat itu paha, pupu. Ini kalau dengan tangan jelas nggak tembus sampai ke urat-uratnya yang capek itu ya. Dengan terpaksa kalau saya ya dengan kaki, kalau dengan tangan kayaknya nggak bisa. Entah kalau orang lain yang sudah yang ahli nggak tahu juga. Kalau saya dengan kaki, saya tungkak seperti ini biar tembus sampai ke dalam yang urat-uratnya yang merasakan capek itu. Ini jarem, bahasa Jawa ini jarem ini. Dikarenakan terlalu capek. Selain itu memang nggak pernah pijat, walaupun dia di pondok nggak pernah pijat-pijatan dengan teman-temannya. Akhirnya capek sekali. Ini sakit ini karena nggak pernah dipijat. Kalau sudah biasa pijat dikit kan kurang, saya tungkak, saya kasih tekanan yang agak dalam. Kalau ini cuma digitukan aja sudah merasakan sakit ya. Cuma gini aja guys, pijat-pijat, dipijat-pijat terus, lama-lama merasakan jaremnya itu agak berkurang dan berkurang terus. Kalau sudah dipijat nggak sakit ya sudah enak sudah. Tapi dengan ketelatenan insya Allah bisa sembuh. Dan dia juga ada seperti kakinya, di telapak kakinya itu basah guys, dan telapak tangannya itu basah. Mungkin loh ya, katanya paru-paru basah, nggak tahu juga. Katanya dokter bagaimana, saya nggak tahu juga. Dikarenakan terlalu banyak tidur di lantai, apalagi lantai keramik itu katanya ya juga nggak bagus. Gitu juga katanya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya kalau diterus-terusan ya nggak baik. Kalau paru-paru basah bahaya ini.
bisa ke rumah sakit. Tapi ini nggak terlalu, insya Allah bukan paru-paru basah lah. Selanjutnya kakinya dilipat terus ditarik. Ini manfaatnya banyak. Otot-ototnya di paha di depan itu biar agak lurus, biar kendor. Setelah itu di perut juga, nanti itu kalau ditarik seperti itu tadi, perut sampai dada itu urat-urat terasa. Nanti perut yang kurang bagus itu kadang-kadang kembali bagus, kembali enak lah di perutnya itu. Setelah itu ditarik. Ya seperti ini guys cara saya memijat di kaki. Setelah itu memijat di telapak kaki, di pinggir-pinggir telapak kaki, urat-urat saraf di situ sampai mulai kepala sampai ke bawah semuanya urat-uratnya di situ berkumpul di situ, mulai jantung, paru-paru dan sebagainya. Lihat di buku itu banyak yang kumpul di telapak kakinya itu biasanya kalau saya mijat dengan pakai kayu kalau di telapaknya. Kalau di sebelah-sebelahnya telapak kaki itu ya dengan tangan sudah bisa. Itu pijat di sebelah-sebelahnya. Selain gitu nggak terlalu keras badannya, agak lunak. Dengan pijat dengan tangan aja
sudah tembus. Nah, setelah itu saya kasih dengan kayu pijat, pijat-pijat seperti itu. Kalau dia nggak punya penyakit dalam, apa saja, telapak kaki itu dipijat dengan kayu yang agak runcing sedikit itu. Biasanya kalau ada penyakitnya terasa sewakit, atau punya kencing manis, atau punya paru-paru yang sudah sakit betul, lambung, atau penyakit-penyakit lainnya, asam urat, itu bisa sembuh. Setelah mijit kaki selesai, yaitu selanjutnya di atasnya, mijat di punggung sampai ke boyok. Oh, boyok bahasa Indonesianya boyok, pinggang lah, di pinggang. Nah, itu pertama dikasih minyak urut. Setelah itu pijet, nggak terlalu keras, pelan-pelan dulu, dikarenakan di wilayah situ itu banyak atau ada apa namanya ginjal, makanya pelan-pelan dulu, nanti bahayanya kalau kena ginjal fatal. Makanya ukurannya, katanya ukurannya antaranya sikut, bawahnya sikut sedikit, wilayah seperti itu. Maka tidak saya pijat, ya pijat cuma biasa aja, nggak terlalu menekan. Pijatnya seperti ini, pelan-pelan dulu, agak nyantai. Makanya saya kalau mijat itu kurang lebih 3 jam, lebih setengah jam. Yang setengah jam atau seberapa jam itu namanya finishing, yang terakhir. Kadang-kadang yang dipijat sampai tidur-tidur. Kalau pertama nggak bisa tidur kadang-kadang, karena ada yang sakit nanti pijat pelan-pelan sakitnya hilang. Nah, makanya dia kalau sudah keenakan, lupa sudah dipijat, tidur. Ada yang ngorok, ada yang apa itu. Kadang-kadang ya kalau memegang yang lainnya yang belum dipijat, bangun lagi. Nanti kalau sudah enak, terasa enak, yang dipijat itu sudah sakitnya hilang, sudah tidur lagi. Nah, seperti itu. Kalau ini sakit-sakitnya karena capek aja, nggak ada karena penyakit dan sebagainya gitu.
setelah pijet di bagian pinggang, akhirnya naik lagi, yaitu mijet di wilayah punggung. Nah ini dia yang merasa sakit itu di wilayah punggung, dengan pangkal tangan itu dia merasakan sakit karena capek, jarem atau bagaimana itu, nggak tahu dia kerja apa atau apa, main voli apa manol, kurang paham. Karena dia kalau saya pijet itu di wilayah punggung merasakan sakit betul. Makanya mijatnya pertama pelan-pelan dulu itu sudah merasakan sakit, apalagi saya jos tekanannya, wadah nggak karu-karuan. Dan dia masih tidur, belum merasakan kesakitan. Nanti kalau terasa sakit tidurnya bangun, tapi tidur lagi. Mungkin capek, ngantuk atau bagaimana, enggak, kurang paham. Itu terlalu sakit kalau pijet di wilayah situ. Biasanya orang-orang yang kerja keras, nyangkul, malam di wilayah pedesaan ya, nyangkul atau cari-cari apa, naik pohon kelapa, deres dan lain sebagainya. Di sini memang kerja kasar, banyak yang capek. Yang capek itu badannya, kalau otaknya jarang capek. Kalau orang-orang desa itu nggak tahu, kalau orang kota nggak paham lagi. Selanjutnya yaitu mijet di daerah tangan, mulai pundak sampai tangan sampai driji, itu semua dipijat. Pokoknya nggak ada yang dipijat, semua saya pijat. Nah, itu pertama dari situ saya pijat. Kadang-kadang di situ merasakan apa, kesemutan apa di tangan itu. Biasanya kalau naik sepeda motor atau hawa dingin gitu. Kalau di Banyuwangi biasanya di wilayah Kumitir atau di Kawah Ijen itu hawanya dingin. Kadang-kadang tangan itu terasa kesemutan atau apa itu. Kalau seperti itu dipijat-pijat di tangannya pelan-pelan terus sampai agak lama-lama rasa kesemutan dan ada capeknya itu, pegel namanya, itu bisa sembuh. Tapi pelan-pelan dulu mijatnya. Setelah itu agak lama, agak keras sudah nggak sakit. Kalau langsung pertama langsung dikeraskan, ditekan, nah, itu
tidak nggak bagus di tulang atau di dagingnya tangan itu. Makanya pelan-pelan dulu sarafnya biar nggak terlalu kaget. Akhirnya terasa enak lah. Sampai ke tangan pun dia bangun sebentar, terasa sakit. Tadi di pundak bangun sebentar, akhirnya kan sudah sembuh, nggak terasa sakit, tidur lagi. Sampai ke tangan tidur lagi. Jadi bila tangan yang sakit ada juga itu biasanya. Kalau nyangkul kadang-kadang di tangan dan pundak itu sakit, di punggung atau di pinggang, oh ya banyak ding kalau macul itu sakitnya. Kalau dipijat-pijat seperti ini, insya Allah badan enak lagi. Pijat itu memang enak, tapi kalau keseringan itu juga nggak bagus pijat itu. Walaupun toh saya tukang pijat, kadang-kadang orang itu sudah pijat 5 hari lagi minta pijat lagi. Dia pasti saya tegur, jangan terlalu terus pijat, nggak bagus di badan. Nanti kalau ketagihan pijat terus lama-lama nggak bagus di badan kita kalau pijat terus itu. Ya sekali-sekali setelah pijat jamu buatan sendiri aja, jangan minum obat yang berkimia itu. Emang enak, tapi kelanjutannya nggak bagus. Enaknya kalau orang desa itu buatan jamu-jamu sendirilah, telur, madu, jahe, kunir, kasih cabai atau kasih kopi murni itu makanya sudah bagus, tenaganya bagus. Apalagi buat manten anyar termasuk kategori bagus, murah juga. Kalau punya sendiri ya nggak belilah, seperti itu di desa banyak. Insya Allah nih badan ya enak, nggak ada efek sampingannya, nggak ada obat kimia. Kalau buat model tradisional, insya Allah badan kita itu enak, nggak terlalu kena penyakit lah, seperti itu. Apalagi ada madunya itu sangat bagus untuk badan kita.
Itu saja guys cara memijat saya, cuma sangat sederhana, cuma gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah yang minta pijat juga ada saja. Itu aja guys video ini, moga-moga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan oke, besok lagi konten yang lain, acara lagi. Wassalam.